Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer mobil satu, yaitu subnetting. Eh, di sini kita akan membahas beberapa subbab, yaitu ada satu format IP address, yang kedua network, yang ketiga CIDR atau classless interdomain routing, yang keempat adalah FLSM atau fixed line subnet mask, yang kelima adalah LSM atau variable length subnet mask. Yang keenam adalah IPv6. Oke, untuk yang pertama di sini adalah format IP address. IPv4 ditulis sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik atau disebut oktan. Setiap kelompoknya terdiri dari 8 bit dengan range 0 sampai 2255. Hingga IPv4 terdiri dari 32 bit. Nilai X biasanya 0 atau 1, bisa disebut sebagai dengan boolean. Untuk selanjutnya adalah lanjutan dari format IP address, yaitu IPv4 dibagi menjadi beberapa kelas. Kelas yang pertama adalah kelas A. Di sini juga sudah ada tabelnya. Kelas A di sini terdiri dari uh, formatnya masih sama ya, yaitu netmask dan host. Range alamatnya dari 0000 sampai 127.25.25.25. Pasnya 2555.000. Untuk yang kelas kedua ada kelas B, yaitu dari tadi dari 127, sekarang itu dari 128.0.0.0.0 sampai 191.25.25.25. Untuk net mas kelas B ada 255.000. Kelas C sendiri terdiri dari 192.0.0.0 sampai 223, 255, 255, 255. Untuk kelas B ada 224, 000 dan 239, 255, 255. Untuk kelas E, untuk kelas yang terakhir adalah 240.0.0.0 sampai 255, 255, 255, 255. Oke, next ada kita lanjut ke netmax, yaitu digunakan untuk membedakan antara network address dan host, di mana kelompok yang bernilai 0 adalah host dan kelompok yang bernilai 255 digunakan untuk network address. Selain itu, perlu diketahui bahwa setiap subnet di kelas A, B, dan C terdapat network ID dan broadcast. Network ID memiliki IP di mana oktet atau oktet keempat bernilai 0. Oktet keempatnya berarti ini, sedangkan broadcast memiliki IP di mana oktet keempatnya bernilai atau 1 ini. Dan internet ada CIDR, ada classes interdomain routing. CIDR atau classless interdomain routing merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengalokasikan alamat IP kepada user untuk efisiensi dalam proses routing paket-paket IP dalam internet. Metode ini biasanya digunakan di ISP atau Internet Service Provider untuk mengalokasikan alamat kepada sebuah rumah, perusahaan, atau ke seseorang pelanggan. Ketika kita menerima sebuah blok alamat atau dari ISP, umumnya kita akan menerima dalam bentuk seperti ini: 92.168.1.0 garis miring atau perfect 28. Masuk dari angka tersebut adalah menjelaskan bahwa kita pada subnet atau perfect 28. Hal ini berarti kita menggunakan sebanyak 28 nilai 1, atau berarti subnet mas kita adalah menjadi 255, 255, 255.0. Selanjutnya adalah tabel CDR. Ini ada notasi biner, ada notasi slash atau perfect, ada subnet mask, ada jumlah host yang tersedia seperti itu. Untuk perfect semakin dikit angka di belakang perfect akan semakin banyak jumlah hostnya. Kalau lanjut kita
ke L FLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Sekarang kita mulai menghitung menggunakan IP dengan metode FLSM. Jadi kita nanti akan menghitung menggunakan VLSM. Jadi di sini kita akan menghitung FLSM supaya kita tahu uh, apa keunggulan dan kelemahannya. Sekarang kita mulai menghitung pengalamatan IP dengan metode FLSM. Perpustakaan di sini ada studi kasus yang perpustakaan membutuhkan 11 host dan lab 1 membutuhkan 38 host. Kita lihat tabel CDR dulu. Jadi 11 dan 38 berarti kita akan menggunakan variable dengan subnet mask yang sama dengan 38 tidak ada. Karena sedangkan subnet mask yang lebih besar dari 38 yaitu perfect 26 sebanyak 64 host. Subnet mask 255.255.255.192 atau seperti ini dengan host 62. FLSM atau flat dan subnet mask. Di sini ada lanjutan dari yang tadi. Jadi cara menghitungnya adalah 2 pangkat Y dimin 2 atau lebih besar atau sama dengan 38. Jadi artinya lebih besar sama dengan artinya lebih besar mendekati atau sama dengan beberapa nilai Y 6. Jadi cara menghitungnya 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62. Kalau belum hafal permakasan yaitu kita hitung manual seperti ini. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, dan 2 kali 2 64. Berhenti menghitung saat nilainya sudah melebihi atau sama dengan 836. Jumlah kedua itulah ya nilai yang diambil dari jumlah bit 0 pada subnet mask. Angka 6 tersebut bisa digunakan untuk menentukan subnet mask jika teman-teman belum tahu berapa subnet mask host 62. Karena angka 6 menyatakan itulah bit 0 jika ditulis dengan seperti ini. Konversi ke desimal yaitu di sini biner ya, di sini desimalnya. Desimalnya ada 255, 255, 255, 192. Kita balik lagi ke spesifikasi jaringan yang akan dibuat 3 jaringan yaitu berukuran 38 host dan satu jaringan yang berukuran 11 host. Jadi di sini ada 3 lab dan satu perpustakaan yang akan dibuat jaringannya. Yang rencananya 11 host, yang rencananya akan ditambah dengan total 4 jaringan. Perfect 24 mempunyai 256 IP yang jika kita bagi subsetting jadi yaitu 64. Nah, kalau dibagi 64 atau subnet 26 yaitu maka hasilnya 4. Pas untuk jumlah jaringan yang 4 yaitu jumlah IP untuk pas yang diperlukan yaitu 62 untuk 38 host. FLSM jadi hasilnya begini untuk perpustakaan mobil IP 192.168.100 perfect 26 lab 1.191.164 karena perfect 24 jumlahnya 64 titik slash 26 begitu pun seterusnya. Selanjutnya kita lanjut untuk VLSM. Nah, untuk VLSM sendiri di sini untuk penghitungannya kita hitung per ruangan atau per kebutuhan. Jadi untuk guru sendiri kita sendiri. Jadi untuk guru di sini kita menggunakan perfect 26 karena di sini untuk perfect 27 hanya 32 sedangkan 32 ini harus dikurangkan 2 dulu untuk bisa digunakan untuk hosting. Sedangkan untuk PU kita gunakan perfect 28.
karena untuk perfect 28 hanya 16 watts yang kita butuhkan hanyalah 14, jadi pas seperti itu. Nah, itu apa itu Internet Protocol version 6? Internet Protocol version 6 atau IPv6 disebut dengan IP Next Generation atau IPNG. Dirancang oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. IPv6 adalah versi IPv4 yang ditingkatkan. IP sendiri memiliki keunggulan dibandingkan IPv4 yang berkat sebagai berikut. Yang pertama adalah ruang alamatnya tak terbatas. Yang dimaksud ruang alamat tak terbatas adalah IPv6 menggunakan 128 bit, memungkinkan jumlah alat yang jauh lebih banyak dibandingkan IPv4 yang 32 bit. Terus si IPv4 ini kan juga sudah lama digunakan, jadi tidak ada lagi kekurangan alamat IP seperti di IPv4. Yang kedua adalah strukturnya dan hierarkis. Untuk struktur alamat hierarkis di sini maksudnya adalah memungkinkan pengelolaan jaringan lebih terstruktur dan efisien, memudahkan pengelolaan alamat oleh penyedia layanan internet atau ISP. Untuk yang ketiga adalah plug and play. IPv6 memiliki fitur auto configuration, memungkinkan perangkat mendapatkan alamat IP tanpa konfigurasi manual atau DHCP. Untuk yang keempat adalah header lebih sederhana. IPv6 memiliki struktur header yang lebih ringan, mengurangi beban pemrosesan pada router dan meningkatkan kecepatan pada pengiriman data. Yang kelima adalah fitur keamanan. IPv6 tidak mendukung IPsec atau Internet Protocol Security secara bawaan, yang meningkatkan enkripsi dan autentifikasi dalam komunikasi jaringan, mendukung mobilitas dan QoS atau Quality of Service. Itu untuk yang keenam. Dan yang terakhir, artinya adalah IPv6 memiliki fitur IP Mobile yang memungkinkan perangkat berpindah dari jaringan tanpa kehilangan koneksi. Untuk QoS atau Quality of Service sendiri maksudnya adalah lebih baik karena IPv6 mendukung traffic class atau flow label sehingga data bisa diprioritaskan dengan efisien seperti itu. Untuk VLSM versus VLSM tadi, untuk subnet dalam VLSM ukuran subnet yang bervariasi dengan jumlah hash yang bervariasi membuat pengalaman IP lebih efisien. Ini kesimpulannya. Tetapi di VLSM semua subnet berukuran sama dengan jumlah hash yang sama. Jadi untuk VLSM ini ya, jadi semua dipukul rata untuk subnet hashnya. Yang untuk VLSM di sini dibagi per ruangan atau per bilik-bilik seperti itu ya. Kekurangannya pemborosan IP di VLSM membuang IP lebih sedikit. Untuk pemborosan LP-nya di FLSM lebih banyak seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.